Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Putri Zahra dan dua anggota kelompok kami yaitu Rifka Dwi Melani dan Samratuliani Rahmi. Pada pertemuan kali ini kami akan membahas tentang analisis etis tentang kasus PT Aquatech, sebuah startup Aquatech yang sedang mengejar pendanaan series C namun menghadapi beberapa pelanggaran etika dalam sistem informasi. Baik, langsung aja kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu etika dan akuntabilitas. Bagian yang A, etika dan akuntabilitas. Yang pertama, valid ethical judgment. Pertama, kita menemukan adanya valid ethical judgment dari CEO dan CFO Aquatech. Ada dua pelanggaran utama. Yang pertama, manipulasi metrik active user. Mereka tetap menghitung membudidaya yang sudah 6 bulan tidak aktif sebagai pengguna aktif hanya untuk mempercantik angka di deck investor. Ini termasuk manipulatif non-financial matrix yang bisa mempengaruhi valuasi, mirip seperti mistasing earnings. Bedanya yang manipulasi bukan laba tapi data operasional. Yang kedua, manipulasi proyeksi yield di ERP. Algoritma forecasting mereka diubah agar terlihat 30% lebih menguntungkan dibandingkan kondisi nyata. Ini bentuk engineering yang melanggar prinsip integritas, objektivitas, dan kendalaan data, prinsip dasar dalam akuntansi dan pengambilan keputusan. Jadi, dua tindakan ini jelas termasuk pelanggaran etika yang serius. Yang kedua, rekomendasi kebijakan etis. Terakhir, ada 3 rekomendasi kebijakan untuk PT Aquatech. Yang pertama, governance berbasis FIP. Aquatech perlu membuat SOP yang jelas tentang pengumpulan, penggunaan, dan penjualan data, termasuk memastikan pengguna benar-benar paham dan memberikan informan concern. Yang kedua, audit rutin dengan algoritma forecasting. Audit independen harus dilakukan untuk memastikan tidak ada bias atau manipulasi yang bisa menyesatkan investor atau merusak kualitas data. Dan yang terakhir, peningkatan kesejahteraan karyawan, mulai dari peralatan kerja yang organismis, jam kerja yang wajar, sampai pelatihan untuk mengurangi thanks no stress. Dengan 3 kebijakan ini, risiko etika bisa ditekan dan Aquatech dapat beroperasi lebih transparan serta bertanggung jawab. Oke, yang kedua responsibility, accountability, dan liability. Selanjutnya kita menganalisis siapa yang memegang responsibility, accountability, dan liability dalam kasus ini. Yang pertama, responsibility atau tanggung jawab moral ada pada CEO dan CFO. Mereka memberikan instruksi langsung untuk memanipulasi data dan mereka memahami risiko etis serta hukum dari perbuatannya. Yang kedua, accountability atau pertanggungjawaban teknis berada pada tim data dan IT. Mereka adalah pihak yang mengubah dashboard KPI dan algoritma ERP sesuai perintah manajemen. Yang ketiga, liability atau kewajiban hukum dapat dikenakan pada CEO dan CFO serta korporasi Aquatech itu sendiri. Jika data yang dimanipulasi digunakan dalam prospektus perdanaan, maka tindakan ini bisa dikategorikan sebagai fraud menurut peraturan pasar modal. Jadi, pada bagian ini aktor utama yang paling bertanggung jawab tetaplah top manajemen. Bagian B, 5 moral dimension of information age, information right, pelanggaran privasi. Pada dimensi pertama yaitu information right, PT Aquatech melakukan pelanggaran privasi data. Data pembudidayaan pay letter seperti lokasi tambak, transaksi keuangan, dan skor kredit mikro dijual kepada perusahaan asuransi tanpa informed consent. Ini melanggar prinsip fair information practice atau FIP, terutama dalam hal tidak ada pemberitahuan atau notis, tidak ada pilihan untuk memberikan persetujuan atau consent, tidak ada akses untuk mengecek atau menghapus data, dan tidak ada mekanisme keberatan. Agar sesuai FIP, PT Aquatech harusnya membuat kebijakan privasi yang jelas, menerapkan sistem
in, melakukan data masking, dan menyediakan akses kontrol bagi pengguna. Pada dimensi kedua, yaitu sistem quality, manipulasi pada forecasting yield menyebabkan hilangnya keandalan dan integritas sistem ERP. Ketika algoritma disesuaikan untuk meningkatkan proyeksi keuntungan secara tidak realistis, maka kualitas data menjadi rusak. Data tidak lagi akurat, tidak lagi valid, tidak reliable, dan tidak merefleksikan kondisi lapangan. Dalam akuntansi, standar kualitas data meliputi akurasi, validity, reliability, dan integrity. Jika algoritma dimanipulasi, maka seluruh keputusan manajerial dan investor menjadi salah arah. Karena itu, tindakan ini dianggap melemahkan integritas sistem informasi pada perusahaan. Masalah berikutnya adalah technostres dan buruknya ergonomi pada field officer. Mereka bekerja 7 hari seminggu menggunakan perangkat murah yang tidak ergonomis, menyebabkan gejala burnout dan cedera fisik seperti carpal tunnel syndrome. Dalam materi kuliah, ini termasuk isu etika dalam quality of life. Teknologi seharusnya meningkatkan kenyamanan dan produktivitas, bukan membahayakan kesehatan pekerja. Karena itu, isu ergonomis harus menjadi prioritas utama bagi perusahaan teknologi manapun. Baiklah, demikian analisis kelompok kami mengenai aspek etika sistem informasi pada kasus PT Aquatech. Semoga penjelasan ini dapat memberikan gambaran mengenai pentingnya integritas data, privasi pengguna, kualitas sistem, dan kesejahteraan karyawan dalam organisasi berbasis teknologi. Terima kasih telah menyimak.